Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maiza Meriatun NIM 42 dari kelas MPA B. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil artikel bisnis saya, yaitu tentang manajemen produksi agribisnis di bidang hilir pengolahan komoditas melon menjadi dodol melon. Melon adalah salah satu komoditas unggulan yang ada di Pamekasan. Dan latar belakang saya memilih komoditas melon sebagai bahan baku utama di dalam usaha saya karena di Pamekasan bahan baku melon ini terbilang cukup baik. Selain itu, karena saya juga sudah memiliki jejaring petani melon yang ada di Pamekasan, dan juga selain itu saya melihat karena ada peluang pasar dan permintaan dari konsumen terkait dodol melon itu sangat banyak. Sehingga hal itu menjadi pendorong bagi saya untuk menjalankan bisnis di bidang hilir pengolahan melon menjadi dodol melon. Di usaha ini saya mengolah melon menjadi dodol melon karena masyarakat setempat itu sangat menyukai dodol melon, dan juga karena di Pamekasan masih belum ada yang menjual dodol melon. Selain itu, karena kemasannya yang unik dan harganya terjangkau. Dalam menjalankan bisnis ini, strategi yang saya terapkan dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis saya untuk menjadi lebih baik hingga bisa diterima oleh masyarakat luas, ada beberapa manajemen yang saya terapkan. Di antaranya adalah manajemen mutu produk, ada manajemen persediaan, dan manajemen perawatan. Nah, selanjutnya adalah pembahasan di manajemen mutu produk. Di dalam manajemen mutu produk ada dimensi kualitas produk. Dalam dimensi kualitas produk yang ditonjolkan di bisnis saya adalah yang pertama ada performance, conformance, durability, estetika, perceived, dan reliability. Nah, jadi performance-nya karena rasanya sesuai dengan lidah orang Madura yang suka manis jika berhubungan dengan dodol. Dan selanjutnya yaitu conformance. Jadi tidak ada kecacatan di dodol kami karena seperti bau apek atau rasanya kecut dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu durability. Jadi daya tahannya juga lama. Dan estetika dari dodol melon kami yaitu karena bentuknya menarik dan kemasannya juga unik. Dan juga ada perceived juga karena harganya murah, mereknya juga mudah diingat. Dan selanjutnya yaitu reliability, dan reliability ini adalah keadaan suatu barang itu mudah dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya di manajemen mutu produk ada aspek prevention dan aspek appraisal. Jadi untuk aspek prevention ada yang pertama biaya yang dikeluarkan untuk melakukan perencanaan kualitas seperti rencana pemeriksaan. Jadi biaya itu dikeluarkan untuk rencana pemeriksaan seperti pemeriksaan barang, bahan baku, dan mesin. Dan selanjutnya juga ada biaya untuk peninjauan produk. Dan selanjutnya juga ada biaya perencanaan proses produk seperti biaya pengembangan dan penyimpanan. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk melakukan proses penyimpanan. Dan juga ada biaya yang untuk melakukan training kesiapan SDM dalam proses produksi. Jadi biaya ini dikeluarkan dari perusahaan untuk melakukan pelatihan kepada SDM-nya kami. Nah, selanjutnya ada aspek appraisal. Di aspek appraisal ada beberapa biaya yang dikeluarkan. Yang pertama yaitu biaya untuk melakukan pengecekan pada bahan baku yang masuk. Jadi setelah masuk ke perusahaan kami, bahan baku itu harus dicek apakah ada yang busuk atau tidak. Dan yang kedua, biaya untuk melakukan pengujian dalam proses pengolahan, apakah dodol itu rasanya manis atau kurang manis seperti itu. Dan yang ketiga, biaya untuk pemeriksaan dan pengujian produk jadi. Jadi biaya dikeluarkan untuk mengecek kembali atau disebut juga melakukan persortiran. Apakah produk itu layak untuk diluncurkan ke konsumen seperti itu. Nah,
Di pembahasan selanjutnya yaitu ada manajemen persediaan. Jadi tujuan dari melakukan manajemen persediaan adalah untuk menjaga persediaan bahan baku supaya yang tersimpan itu cukup stabil. Dengan hal itu memperlancar proses produksi tanpa ada gangguan dan hambatan dalam pengolahan. Selain itu juga, tujuan dari manajemen persediaan adalah untuk mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran barang produksi. Juga untuk mengurangi resiko bahan baku datang terlambat dan juga mengantisipasi resiko kenaikan bahan baku yang akan menyebabkan kelangkaan. Nah, selanjutnya ada perhitungan EOQ. Nah, jadi perhitungan EOQ ini digunakan untuk mencari berapa kuantitas pesanan yang optimal yang harus saya lakukan agar biaya persediaan mencapai titik terendah. Nah, jadi rumus dari EOQ sendiri yaitu akar dari 2 kali F kali S per C kali P. Nah, jadi keterangannya yaitu P adalah harga beli per unit, yaitu sebesar 16.000. Untuk S itu adalah penjualan tahunan, yaitu sebesar 150 juta. Nah, untuk F-nya yaitu biaya tetap, yaitu sebesar 150. Dan untuk C yaitu biaya penyimpanan, yaitu sebesar 15%. Nah, jadi 2 kali F kali S yaitu 2 kali 150 kali penjualan tahunan yaitu sebesar 160 juta dibagi C kali P yaitu biaya penyimpanan 15% dikalikan harga beli per unit yaitu sebesar 16.000, maka hasilnya dari akar tersebut yaitu 4.472. Maka kuantitas pesanan yang optimal hingga agar biaya persediaan mencapai titik terendah yaitu sebesar 4.472. Nah, selanjutnya perhitungan safety stock. Jadi di perhitungan safety stock ini ada penggunaan per hari. Jadi penggunaan per hari yaitu sebesar 85 kg dan keterlambatan pengiriman yaitu selama 5 hari. Maka besar safety stock sebesar 5 kali 85 kg yaitu sama dengan 425 kg. Maka rumus dari biaya safety stock sendiri yaitu adalah C kali P dikalikan safety stock. Safety stocknya yaitu sebesar 425 kg. Maka hasilnya yaitu C yaitu 15% atau 0,15 dikalikan P-nya yaitu sebesar 16.000 dikalikan safety stocknya sebesar 425 kg, maka hasilnya biaya safety stocknya yaitu sebesar 1.020.000. Nah, selanjutnya yaitu adalah perhitungan reorder point. Jadi kapan saya melakukan reorder point selama pemesanan dalam 1 tahun. Jadi untuk rumusnya sendiri yaitu S per EOQ. Nah, jadi untuk S-nya sendiri yaitu sebesar 160 juta dan EOQ-nya yaitu sebesar 4.472. Maka hasilnya yaitu sebesar 35,778 kali. Nah, selanjutnya ada manajemen persediaan. Di manajemen persediaan ada bentuk pemeliharaan dan di usaha saya ada bentuk pemeliharaan secara terencana dan tidak terencana. Jadi untuk bentuk pemeliharaan terencana seperti dalam melakukan pemeliharaan pencegahan pada bahan baku yang berpotensi busuk itu akan diolah terlebih dahulu dan tempat penyimpanan bahan baku dibersihkan setiap hari untuk memastikan proses pengolahan itu higienis. Dan untuk pemeliharaan korektif yaitu pemeriksaan mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Dan selanjutnya untuk bentuk pemeliharaan yang tidak terencana seperti kerusakan peralatan produksi secara tiba-tiba. Dan alasannya karena bentuk pemeliharaan terencana dalam melakukan sortasi bahan baku sangat penting demi menjaga kesegaran dan kualitas produk. Sedangkan pemeliharaan tak terencana terkadang ada peralatan yang rusak tiba-tiba yang harus dilakukan perbaikan atau diganti barang. Seperti barang baru demi kelancaran produksi selanjutnya dan menjaga keselamatan karyawan. Nah, selanjutnya ada manfaat dari maintenance. Jadi bagi saya
Manfaat maintenance itu adalah untuk menjamin kesiapan operasional seluruh peralatan dan juga menjamin keselamatan karyawan dalam menggunakan sarana. Dan yang ketiga, menurut saya itu manfaatnya adalah untuk mencegah kerusakan pada peralatan dan juga dapat mendukung upaya memuaskan pelanggan. Dan selanjutnya juga untuk mengoptimalkan laba perusahaan. Dan juga manfaatnya adalah memperpanjang usia aset yang dimiliki oleh perusahaan. Cukup sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.